Ya, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa habibil ilahil alamin abil qasimi Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala ali tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. La siyama baqiyatullah fil arwahuna lahul fida ajalul hajarul syarif. Allahumma akhrijni min dhulumatil wahmi wa akrimni bi nuril fahmi. Allahumma ftah alaina abwaaba rahmatik wa ansur alaina khaza'ina ulumik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari-hari ini ya bertepatan dengan peringatan kelahiran Sayyidul Zaman Ajarul Syarif yang merupakan satu-satunya ya harapan ya, satu-satunya padaan Al-Quran, satu-satunya manusia sempurna yang dijamin oleh Nas yang masih ada. Jadi ini adalah merupakan karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita alhamdulillah bisa berwilayah kepada beliau Ajarul Syarif, dan semoga Allah menetapkan wilayah ini pada kita semua, pada keluarga kita semua, dan pada keturunan-keturunan kita ya secara istiqomah ya. Dan ya kita melihat bahwa hari-hari ini sangat terlihat sekali bagaimana manfaat wilayah kepada beliau itu ya. Ya, dan salah satu keniscayaan dari wilayah itu adalah ya keteraturan dan organisasi tentunya ya, terorganisir. Jadi perlawanan atau tujuan-tujuan atau program-program yang tidak dilakukan secara tersistem itu akan mudah digagalkan oleh lawan-lawannya ya. Dan kenapa Iran misalkan dan kelompok-kelompok lain seperti Hizbullah dan Houthi tidak mudah dihancurkan ya, karena sistemnya jalan ya. Pembagian tugas, prosedur-prosedur jalan, jadi tidak tergantung pada orang per orang. Dengan cepat bisa pulih kalau ada gangguan, karena komunikasi sudah dijalin lama ya, prosedur sudah ditetapkan jauh-jauh hari, sudah dibangun sedikit demi sedikit. Nah sekarang juga ya organisasi seperti ABI dan Hijabi juga perlahan seperti itu ya. Dulu ABI dan nggak tahu Hijabi ya, tapi yang ABI itu jelas dulu itu ya begitulah, seperti kebanyakan organisasi yang belum matang ya. Dan sekarang makin matang dan prosedur itu sepertinya sudah mulai jalan ya, sistem sudah mulai jalan. Ada check and balance, ada program-program yang direncanakan, dievaluasi secara konsisten ya, dibangun sedikit demi sedikit. Dan ya perlahan-lahan tumbuh layaknya organisasi ya. Dan orang-orang yang melawan katakanlah para takfiri ya mungkin agak kesulitan mengimbangi perkembangan sesuatu yang terorganisir ya. Ya mereka terorganisir tapi barangkali mungkin sistemnya nggak begitu jalan atau bagaimana,
atau jadi organisasi itu juga di samping sistem juga tentunya ada ideologi dan yang lain-lain yang yang menjadi identitas atau sesuatu yang tumbuh di organisasi itu ya. Jadi inti dari organisasi tentunya ideologinya, setelah itu sistemnya. Ya, ideologi yang kokoh seperti mazhab Ahlul Bait tentunya akan memberikan ruh yang kuat pada organisasi. Dan tanpa ruh yang kokoh itu organisasi itu akan ditinggalkan mungkin, karena belakangan ketika orang sudah mulai lihat bolong-bolongnya dalam ideologi ya malas. Karena orang pasti kalau dalam organisasi seperti itu mengejar nilai ya, value, bukan yang lain seperti perusahaan atau apa. Kalau value-nya tata nilainya bolong-bolong, banyak masalah ya, orang akan kabur. Perlahan orang akan tidak bersemangat lagi ya, mendukung. Ya begitu. Ya baik, kita lanjut dengan adab qiraah ya. Jadi menyingkirkan penghalang nih. Jadi penghalang yang pertama itu adalah yang dari dalam, yaitu ujub ya. Jadi ujub ini memang jadi masalah besar ya. Ya begitu. Ujub dan merasa cukup itu akan membuat hijab dan perangkap. Ya sudah, kalau sudah ujub ya sudah selesai, sudah itu. Bahkan bukan hanya selesai, perbuatannya berhenti, orang akan turun. Ya begitu, dia merasa punya sesuatu, maka pertumbuhan maknawinya maupun kadang-kadang juga materialnya ya juga akan selesai. Begitu. Ya begitu orang merasa punya sesuatu, punya kelebihan atau punya sesuatu apapun itu, kehilangan perasaan fakir, maka perkembangannya akan selesai dan dia akan terus turun, bukan bahkan. Ya, kita mungkin bisa amati lah ya dari baik diri kita maupun di sekitar kita. Ya di sini dicontohkan beberapa kisah dalam Al-Quran mengenai kemarin kisah Nabi Musa ya. Kisah Nabi Musa yang masih mencari ilmu sekalipun sudah pada kaum Nabi ya. Nah selanjutnya ini adalah kisah Nabi Ibrahim. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya, di sini Nabi Ibrahim tentunya sudah beriman dengan iman yang tinggi ya, imam besar yang ilmu khusus para nabi alaihi wassalatu wassalam. Ya, tapi Nabi Ibrahim tidak puas dengan itu semua dan beliau mohon kepada Allah untuk di sini mengalami. Jadi tidak cukup secara pemahaman rasional, tapi mengalami bagaimana mengalami ya. Jadi beliau sudah tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan orang mati, yaitu semua beliau sudah paham, bahwa beliau juga tahu bahwa Allah ala kulli syai'in qadir. Ya.
Ya, tapi beliau tidak merasa cukup dengan mengetahuinya ya, tapi harus mengalami sendiri bagaimana Allah menghidupkannya. Jadi di situ Nabi Ibrahim oleh Allah di burung ya, diminta untuk memotong burung, ditaruh di atas bukit dan bagaimana menghidupkan. Jadi Nabi Ibrahim mengalami bagaimana Allah menghidupkan burung yang tadinya sudah dipotong-potong itu. Jadi beliau sudah yakin tapi belum ada pengalaman langsung ya. Jadi maka begitu juga, jadi kita berhubungan sehari-hari itu kita yakin Allah itu ada, misalnya Allah Maha Rahman Maha Rahim itu kan di kepala ya. Nah itu harus diturunkan dalam hati lewat pengalaman sehari-hari. Ya. Ya. Terus warada ayat taqiyah minal iman al qalbi ila maqamil itminan ya, itminan syuhudi. Jadi bergerak dari maqam iman qalbi menjadi itminan syuhudi, menyaksikan langsung ya. Yes, ya contoh yang umum tuh ya, seperti makan apel ya, dibilang apel itu enak ya, kalau nggak mengalami ya itu tetap ada kurang ya. Wa antum min dalika anna Allah tabaraka wa ta'ala ya'muru nabiyahu ya al khatim wa huwa a'rafu khalqillah. Dan kemudian yang lebih agung dari itu, lebih besar dari itu adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintah kepada Rasulullah SAW ya, Nabi Al-Khatib, Nabi penutup yang sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan a'ramu khalqillahi, a'rafu, yang merupakan makhluk Allah yang paling tahu ya, bil karamati syarifah, dengan bil karimah syarifah, dengan kemuliaan. Tapi Rasulullah masih berdoa Rabbi zidni ilma. Allah masih berdoa supaya ditambah ilmu. Jadi apapun yang dimiliki oleh manusia itu tidak apa-apa ya. Dan alhamdulillah itu harus kita pegang ya, bahwa segala kebaikan, segala pujian, segala atribut kebaikan itu harus dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ya tujuan utamanya memang ubudiyah dari itu semua ya. Selalu ingin menjadi hamba Allah ya, yang yang syuhudi, penyaksian segala macam tadi itu bukan tujuan akhir, tapi itu diperlukan untuk menambah rasa penghambaan ya. Dan perintah-perintah ini bahadal awamir, fadhil awamiru fil kitab, maka dan perintah-perintah ini dalam Al-Quran fil kitabilillahi wa nuqila hadil kisah lianna lian nambihu ya, untuk jadi ininya ada bahwa perintah-perintah tadi, kisah-kisah ini bukan hanya cuma cerita ya,
Kemudian oh ya, bukan hanya cerita tapi untuk membangunkan ya, intabah ya, lintabah lian nantabi, untuk lian nantabiha ya, untuk membangunkan Allah, dan membangunkan ya, membangun kita dari minaumil ghaflah, dari kelalaian ya, kelalaian merasa cukup tadi itu ya. Jadi seperti dicontohkan itu para nabi, beliau-beliau nabi-nabi besar ya, mulai dari Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Rasulullah sendiri tidak merasa cukup dengan makomnya, tidak merasa cukup dengan ilmunya ya. Jadi dan perintah-perintah itu bukan hanya untuk Rasulullah tapi untuk kita semua ya. Jadi Al-Quran tidak diturunkan secara khusus untuk Rasulullah. Terus hijab berikutnya yaitu hijab yang pertama ya. Hijab yang kedua yaitu hijab hijabul ara'il fasadah, yaitu pandangan-pandangan yang tidak benar ya, dan wal masalik wal mazahib al batilah, dan jalan-jalan atau cara-cara dan mazhab-mazhab yang batil ya, informasi-informasi yang keliru. Ini juga hijab, jadi orang harus mengupdate pemahamannya, yang mencari ilmu supaya hijab-hijab yang salah itu sedikit-sedikit terkikis. Wa hadza qad yakunu min su'il istidadil syakhsi wal iglabi annahu yujadu ya, minan tabi'iyah wa taqlid ya. Jadi orang di sini jadi ayakuna, jadi tidak dibolehkan orang taklid ya, ya, mengikuti asal ikut dan taklid. Asal ikut dan taklid itu hanya khusus untuk fikih, untuk syariah, untuk akhlak dan untuk akidah. Untuk marifat itu nggak bisa taklid ya. Akhlak orang harus terus belajar seumur hidup itu ya, mengupdate akhlaknya, mengupdate ilmu akhlaknya sedikit demi sedikit, karena kita tahu bahwa untuk merubah diri itu nggak bisa seketika, nggak ada orang merubah jiwanya itu seketika itu ya, sejauh pengalaman itu nggak pernah ada ya. Jadi orang harus mengupdate dirinya, baik ilmunya maupun eksistensialnya ya, kondisi rohaninya itu sedikit demi sedikit. Jadi dan itu tetap dengan bantuan Allah SWT ya. Jadi maksudnya kita berusaha nanti kayak dikasih gitu ya, dikasih pemahaman, tambah sedikit pemahaman gitu. Allah sepertinya memberinya dikit-dikit ya. Terus wa hadza min hijabi allati hujibat allati hajabatna bil aqsa anil ma'rifil Quran, dan ini juga merupakan hijab yang menutupi dari makrifat terhadap Al-Quran ya. Misalkan kita mendengar ya penceramah dan tidak ilmu mendapat gagasan yang tidak benar dalam hati kita
ya itu akan menjadi penghalang. Ya bisa itu jadi orang tua kita ya, contohnya. Masalah ya. Ida rasul fi qulubina i'tiqadu bil apa ini? Apa ini? Istima'anil ab ya. Yang mungkin mendengar dari apa? Ab dan mendengar dari ayah dan ibu, atau dari apa namanya? Dari min ba'dil juhalah ya. Bagi orang-orang bodoh ya. Ya seperti dicontohkan misalkan bahwa menangani surga liko itu ya. Jadi orang bahwa surga itu ya sudah surga aja, pokoknya nggak usah apa namanya belajar macam-macam, orang awam lebih mudah masuk surga misalkan ya, itu tapi itu surga yang mana? Atau mungkin apa itu ya tidak berusaha untuk meningkatkan apa ma'rifat ya, pengenalannya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kadang kan kita dengar ya bahwa kita tidak boleh berpikir mengenai zat Allah ya. Terus orang tidak mau belajar apa filsafat atau apa ya. Ya begitulah, merasa cukup dengan pemahaman mengenai apa Allah Subhanahu wa taala, pemahaman yang ada, dan menganggap hal-hal seperti itu bid'ah atau malah membingungkan dan seterusnya. Bahwa surga liko itu tidak ada misalnya ya bertemu dengan Allah ya, sebenarnya katanya apa di akhirat ya sudah, pokoknya namanya masuk surga itu namanya bertemu dengan Allah ya, liko Allah. Nah, itu adalah pemahaman yang besar. Jadi pemahaman yang keliru ya menurut Ustadz Abbasi dan ya nggak tahu di Imam Khomeini ya. Dan jadi kalau kita meningkatkan apa namanya ma'rifat atau meningkatkan berusaha meningkatkan ibadah misalnya itu untuk orang-orang khusus saja ya, kita tidak cukuplah yang begitu ya. Itu adalah pandangan-pandangan yang keliru. Jadi orang harus memposisikan dirinya sebagai manusia yang terbuka untuk makna-makna dan lapisan-lapisan yang terdapat dalam Al-Quran ya, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dilindungi dari hijab-hijab itu ya. Ya terus ya mungkin sampai di sini dulu ya mengenai hijab. Hain uridat jadi sekalipun ya dibawakan ribuan dari ayat-ayat dan dan riwayat-riwayat yang yang bertentangan dengan pandangan tadi, maka ya tidak dipercaya ya, tetap saja merasa cukup dengan pemahaman yang keliru tadi ya.
irfanin zahiriha awla nanzuru fiha ghairan fahmi, dan jadi cukup dengan pemahaman lahir dan tidak berusaha untuk mendalami. Ya, itu serupa jadi kalau orang merasa cukup dengan keyakinan awam tadi itu, keyakinan ya sudah, mau jadi orang awam aja, orang awam lebih mudah masuk surga. Nah ini seperti orang kafir yang berkata itu ya, bahwa dalam surat ya laitani kuntu turoba ya, dalam surat An-Naba itu ya, yaqulul kafiru ya laitani kuntu turoba ya, jadi tanah aja lah gitu. Ya tidak mensyukuri, tidak berusaha meningkatkannya. Ya, itu. Ada komen? Iya, tapi kalau nggak kita lanjutkan ke marhalah 12 ya. Jadi kalau misalnya mengalami banyak masalah itu kan lebih banyak merasa fakir dari. Ya, tinggal diadu aja. Jadi sebetulnya secara nalar ya, orang itu ya makin tinggi makomnya ya, makin terus banyak ujiannya. Dari arah bar ya ujiannya banyak ya, mungkin di keluarganya mungkin juga ada masalah barangkali ya, kita nggak tahu, karena beliau pasti menutupi yang itu begitu ya. Beliau juga misalkan tubuhnya bermasalah ya, badannya ya, orang sulit ya hidup segitu lama, orang sudah sepuh hidup dengan satu tangan ya, satu tangan yang berfungsi itu nggak mudah loh. Mungkin juga ada masalah finansial apa segala. Lihat lagi yang tadi dong, yang ada usalah, tolong scroll ke atas dikit, mau lihat udah nyampe mana. Itu footnote-nya berapa sih? Footnote-nya ini nomor mana? Ini. Nah, ini nomor 6. 2 atau 6? 2 itu ayat okay. Di bawah ya. Ada footnya di bawah sini ya. Oh, lewat. Oke, sip. Pas. Nanti dilihat aja ya. Ya, jadi harus mengupdate ya. Jadi untuk akhlak dan akidah itu harus terus diupdate. Ya fikih ya, tapi update fikih mungkin sedikit ya. Ya tetap harus mengikuti fikih terbaru ya, kadang-kadang ada perubahan juga. Oke ya. Ya. Kalau orang di sekitar kita ya, misalnya berubah gitu ya, ini berarti itu memang sudah cobaan atau piye Mas?
ya secara itu begitu, tapi itu sebetulnya kan ya mungkin karena pasal marhalah ke-12 pasal pertama ya. Ini yang pertama isbatul wujud ya. Isbatul wujud ya, bukti yang pertama kemarin sudah, selanjutnya adalah bukti yang kedua ya. Al-mahiyatu al-mumkinatun ma'lulah mawjudah ya. Al-mahiyatu apa? Al-mumkinatul ma'lulatul mawjudah ya. Sebentar, ini di sebelah mana ya? Ini mutusnya di mana ya? Maya adalah sesuatu yang mungkin, dia yang maklul, yang merupakan akibat adalahnya di mana ya? Mawjudah suatu akibatnya, bersifat akibat. Maya adalah mungkin, mabiyah yang mungkin dan maklulah, mawjudatun yang ada ya. Jadi mahya misalnya manusia adalah sesuatu yang mungkinah ya, wujud mungkin, yang sesuatu yang mungkin dan yang diakibatkan, yang kemudian dia eksis. Juta baya wajibuhul wujudi lianna ya, maka dia adalah wujud wajibatul wujud ya, dia adalah sesuatu yang wajib wujudnya ya. Manusia misalnya kita ada sesuatu yang keberadaannya itu sudah ada niscaya ya, kita ada, nggak ada keraguan itu. Lianna asyai'u ma lam yajib lam yujad ya. Karena ya sesuatu ya, mahiyah itu adalah kalau dia tidak wajib, dia tidak harus ada, maka dia tidak akan ada. Artinya syarat-syarat keberadaan itu sudah ada bagi kita, dan maka setelah itu kita jadi ada. Itu maksudnya ini ya. Asyai itu malam yajib lam yujad, kalau dia tidak wajib ada, yajib itu maksudnya syarat-syaratnya, syarat-syarat keberadaannya sudah penuh ya, sudah ada semua, maka dia tidak akan ada. Nah, karena kita syarat-syarat keberadaannya sudah ada, maka kita wajib ada. Wujubuha, dan wajibnya itu bil ghair ya, kita ada semua bil ghair, karena disebabkan oleh sesuatu yang lain yang di luar mahiyah ya, di luar kita. Idz laqana bidzat lam yahtaj ila illah, kalau dia wajib bidzat, wujud wajib bidzat, maka dia tidak butuh sebab. Jadi kita wajibul wujud bil ghair. Wal illatu allati biha yajibu wujuduha mawjudatun wajibatun. Dan illah yang dengannya dia jadi wajib adalah suatu mawjudan yang wajib. Jadi ilah penyebab kita, misalkan orang tua juga dia wajib wujud ya. Terus kemudian wa wujubuha imma bidzat atau bil ghair ya, orang tua kita wujud wujud wajib bil ghair ya.
Ya mungkin Nabi Adam barangkali dia wujud wajib bil ghair ya. Tentu. Jadi oleh terus. Tapi Allah Ta'ala dia wajib wujud bidzat. Wa yantahi ilal wajibu bidzat listihalatil dauri wa tasalsul. Maka rangkaian sebab akibat itu tadi berakhir kepada wajibul wujud bidzat ya. Karena kemustahilan daur dan tasalsul. Daur masih ingat ya, daur itu mutar, jadi A disebabkan oleh B disebabkan oleh C disebabkan oleh A lagi. Itu mustahil karena sesuatu mendahului dirinya sendiri. Tasalsul itu rangkaian sebab akibat yang tidak berujung ya. Karena ujungnya nggak ada ya semua jadi nggak ada kalau tasalsul. Dan daur dan tasalsul ini mustahil, oleh karena itu wajibul wujud bidzat itu harus ada ya gitu. Jadi mahya gimana bagian Kak, dia tidak bisa sebabnya dari dirinya sendiri. Iya. Gimana? Mahya ya dengan dia mungkin ya. Dia mungkin ada, mungkin enggak. Iya kan? Nah, tapi dia mahya, beberapa mahya atau banyak mahya sudah ada eksis. Nah, karena eksis dia bisa wajibul wujud bil ghair atau wajibul wujud bin dat ya kan. Atau yang wajibul wujud ya kita wajibul wujud bil ghair. Nah, disebabkan oleh orang tua kata kita, walaupun mungkin ada sebab-sebab lain tentu saja ya. Nah, terus tadi itu rangkaian sebab akibat itu harus berhenti pada wajibul wujud bidzat ya. Karena kemustahilan daur dan tasalsul ya. Jadi mahya itu dengan kata lain ya, mahya mutasawiyatun nisbah bainal wujud wal adam ya. Jadi mahya itu untuk jadi wujud dia tidak wujud, tidak adam ya, tidak ada dan tidak tiada. Manusia dalam kalau kita renungkan manusia tok ya, dia tidak mengandung pernyataan atau tidak mengandung arti ada maupun tidak ada. Jadi untuk keluar menjadi ada atau tidak ada dia perlu sebab. Nah, karena dirinya sendiri itu ya sudah begitu, maka sebabnya itu harus dari. Tiba-tiba jadi pelan, nggak kedengeran. Ya. Tadi tiba-tiba jadi pelan. Ya, mahya mutasawiyatun nisbah bainal wujud wal adam. Nah, mahya itu dia tidak wujud dan tidak adam ya. Manusia misalnya kalau kita renungkan manusia, maka tidak ada keharusan dia ada atau tiada. Manusia nggak mengandung makna ada dan tidak mengandung makna tiada ya. Nah, manusia untuk menjadi ada dia perlu sebab, dan untuk menjadi tiada dia perlu sebabnya itu tiada ya. Jadi dia perlu sebab, dan sebabnya itu harus dari luar ya, karena dia sendiri nggak mungkin. Kalau dia bisa menyebabkan dirinya sendiri ya sudah ada dari dulu. Jadi wujud-wujud yang berupa mahiyah ini dia harus perlu wujud lain yang menjadi sebab. Itu bisa wujud bil ghair atau wujud bidzat ya.
wajib wujud bil ghair atau wajib wujud bil dzat. Nah, wajib wujud bil ghair terus menerus, nah, dia harus berhenti pada wajibul wujud bil dzat ya. Karena mustahilnya tasalsul dan daur ya. Ya, tasalsul muter, A disebabkan oleh B disebabkan oleh C disebabkan oleh A, itu apa? Daur ya. Kalau tasalsul itu rangkaian sebab akibat yang tidak berujung, A disebabkan oleh B oleh C oleh D dan terusnya sampai tak hingga. Nah, kalau ujungnya nggak ada, berarti yang lainnya kan juga nggak ada. Ya, jadi penyebab rangkaian sebab akibat itu harus berhenti pada wajibul wujud bidzat ya. Maka terbuktilah adanya wajibul wujud bidzat. Itu ya, saya kira enggak terlalu sulit. Udah ya, terus selanjutnya ini pasal kedua fi isbati wahdaniyatihi ta'ala ya. Yang kedua pembuktian mengenai keesaan Allah ya, wahdaniyah. Ya, di sini dibuktikan melalui sirf ya, murni. Jadi wujud yang murni itu tidak bisa, sesuatu yang murni yang sirf itu tidak bisa dua, bukan hanya wujud ya. Misalkan putih tok ya, putih murni, putih yang tidak tercampur. Putih murni itu gimana? Putih yang tidak tercampur dengan warna apapun, apalagi warna hitam ya, sedikit pun nggak tercampur. Maka berapa warna putih yang seperti itu? Kan satu. Nah, kalau ada warna putih murni yang lain, ya apa bedanya dengan warna putih murni yang tadi? Ya maka ya dia sama. Kalau ada yang lain, nggak mungkin ada keduanya ya. Sesuatu yang murni tidak akan ada yang kedua dan tidak bisa diulangi. Ya sudah, namanya referensi putih itu ya cuma itu satu. Yang disebut putih murni itu ya itu. Kalau ada yang kedua itu pasti nggak murni lagi, pasti ada bedanya yang pertama. Jadi ada dua, ada tiga dan seterusnya, itu karena ada beda antara yang murni, yang agak murni, yang nambah ini, nambah itu, nggak punya ini, nggak punya itu. Kenapa masih ada banyak? Ya karena manusia itu terbatas, keberadaannya terbatas. Dia ada di sini, misalkan saya ada di sini nggak ada di sana, ya beda. Dari itu aja sudah beda. Kalau ada saya yang kedua, ya pasti beda, tempatnya sudah beda. Maka suatu yang murni itu tidak bisa lebih dari satu. Apalagi ini wujud tok, wujud yang tidak ada batasannya. Mana batasannya? Nggak ada. Nah, karena dia wujud nggak ada batasannya, ya maka dia mencakup seluruh wujud, ya satu wujud yang sirf. Ya gitu. Ya kalau ada yang kedua yang murni juga, ya karena murni sama murni kan nggak ada bedanya, maka dia kembali lagi ke yang pertama gitu ya. Jadi tidak bisa kita membayangkan wujud murni yang kedua. Itu ya. Wujud murni istilahnya apa? Sirf ya kali ini.
Istilah murni itu sirf. Al-wujudus sirf. Ya. Kaunu wajibul wujudi ta'ala hakikatul wujudus sirf. Ya. Bahwa hakikat wujud Allah Ta'ala itu adalah sesuatu wujud murni, wujud yang tidak ada tambahan apapun, wujud tok ya. Alati la saniya laha, yang tidak ada yang kedua ya, karena sirf dia tidak ada yang kedua. Sabitun wahdaniyatuhu, wahdaniyatu ta'ala bil wahidatil haqqah ya. Ya tidak ada yang kedua, wujud sirf yang tidak ada yang kedua baginya, yang sabit wahdaniyat ta'ala dengan ada yang keesaannya itu, ketunggalannya itu tidak bisa dibagi dan tidak terbatas dengan satu yang haqqah ya. Dulu kita sudah bicara satu. Nah, satu yang haqqah itu yang seperti ini nih. Satu yang murni, tidak bisa dibayangkan ada yang kedua. Kalau ada yang kedua, dia kembali lagi ke yang pertama karena nggak ada perbedaan antara yang kedua dan yang pertama karena sirfnya. Allati yastahilu ma'aha furidul taksiru fiha, yang itu yang memberikan kemustahilan ya, bersamanya untuk bisa diasumsikan banyak ya. Satu sudah, satu yang haqqah, satu yang tidak ada duanya. Kullu ma furida saniyan laha ada awalan ya, karena kalau diasumsikan ada yang kedua maka dia kembali ke yang pertama. Li adamil miyazi bi khilafil wahidatil adadiyah ya, karena ketiadaan perbedaan ya, miyaz itu perbedaannya, nggak ada perbedaan antara tadi itu ya, yaitu berbeda dengan ya yukhalifu ya, bikhilafi, yaitu berbeda dengan satu yang ada dia, satu yang numerical ya, ada dia itu, adat itu bilangan, ada dia bersifat bilangan ya, dengan satu yang bersifat bilangan, satu yang ada duanya ya. Mobil kita satu ya, bisa dibayangkan ada dua walaupun sekarang masih satu, karena mobil itu banyak ya. Kenapa banyak ya? Karena ada beda mobil satu dengan mobil yang lain. Alati idza furida ma'aha sani ada ma'al awalan isnaini wa hakadha, di mana jika ada kesusun yang dua bersamanya maka yang pertama akan menjadi kedua dan seterusnya. Jika diasumsikan ada yang kedua bersamanya ya, kalau ini yang satu ada dia itu, kalau diasumsikan ada yang kedua maka ada yang ketiga, ada yang keempat dan seterusnya ya, begitu ya. Ya, ada komen? Kalau contohnya warna putih, tapi kan putih bukan sesuatu yang wujud, yang bukan zati gitu. Iya, tapi pengertian sirf itu bisa diterapkan pada apa saja ya. Lagian kenapa nggak bisa jadi dua? Maksudnya kan putih murni, putih yang tidak tercampur dengan warna apapun, kan cuma satu. Kalau ada yang kedua itu pasti sudah tercampur
dengan warna lain. Karena ada putih sekarang macam-macam itu di tukang cat. Yaitu tuh. Jadi misalkan kenapa negara-negara ini jadi banyak, ya karena ya selain sirf itu selain tidak ada batasan juga, selain itu ya tidak ada perbedaan. Yang kedua sirf itu satu itu tidak karena ada batasan ya. Yang ini udah selesai, udah jelas ya, bahwa sirf itu pengertiannya begitu, bisa diterapkan pada putih. Karena kenapa putih ya? Karena putih lebih mudah dibayangkan ya, walaupun hitam. Gimana? Ya kalau putih murni kan cuma satu ya, seperti putih yang menjadi referensi dari warna putih yang benar ya, putih yang tidak tercampur dengan warna apapun, kan cuma satu macam. Iya kan? Ya kalau Yes. Ya itu baru warna, ya, apalagi wujud. Terus yang tadi Kamila tanyain apa? Ya tadi itu kenapa putih itu katanya dibegitukan ya pertanyaannya. Kan bukan wujud maksudnya. Iya, bukan wujud ya, tetap bisa di itu apapun bisa diterapkan ya. Misalkan manusia tok tanpa embel-embel macam-macam, tanpa embel manusia sempurna, manusia ini manusia itu bisa nggak dibayangkan, satu agak susah ya, tapi warna putih mungkin lebih mudah dibayangkan. Sirf itu memang untuk mencontohkan sirf itu biasanya warna putih ya, warna hitam juga bisa tentunya ya, hitam yang yang asli yang murni ya cuma satu. Kalau beda itu pasti ada perbedaan, hitam dop, hitam mengkilap, hitam apalagi hitam arang, hitam itu, terus jadilah banyak hitam. Tapi hitam murni ya satu. Kalau ada hitam murni yang kedua, ya karena tidak ada bedanya, tidak boleh dibedakan dengan hitam yang itu, ya kembali lagi ke hitam yang pertama kan, yang murni gitu. Itu pengertian sirf. Yang kedua juga bahwa tidak ada batasannya. Sirf itu tidak ada batasnya, itu ada pengertian di sirf ya, kayaknya nggak ada ya. Tidak ada pembeda itu. Kenapa ada benda? Karena ada batas. Jadi kenapa tempat itu jadi banyak? Ya karena dikasih batas. Cimahi batasnya di sini. Nah sebetulnya batas itu kan nggak ada. Nah kalau dianggap misalkan Indonesia, berapa Indonesia? Apakah terdiri dari Cimahi, Bandung? Ya enggak ya, cuma satu. Kalau enggak dibatas-batas. Nah pembeda itu karena ada batasan tadi itu. Jadi kalau enggak ada batas ya wujud itu satu. Enggak ada pembeda sirf dengan sirf juga bisa tidak ada pembeda juga masuk dalam kategori sirf ya, dalam pengertian sirf. Ya jadi kalau paham kita itu diisi dengan penalaran seperti ini, ya insya Allah mudah-mudahan ada dorongan ya untuk memahami
bisa lebih memahami atau lebih menghargai, lebih menghormati ayat-ayat ketuhanan dalam Al-Quran. Kalau kita ucapan-ucapan maksumin mengenai wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya begitu. Ini apa namanya? Barangkali tafsir Qul huwallahu ahad apa yang dulu apa namanya? Yang orang-orang zaman akhir itu akan paham. Ya kurang lebih barangkali isi Bidayatul Hikmah ini tafsir Qul huwallahu ahad ya. Jadi Qul huwallahu ahad ini panjang urusannya ya. Jadi yang murni cuman wajibul wujud. Nggak Ya, ada ya wujud lagi. yang murni, yang sirf, ya cuma wajibul wujud. Ya selain wajibul wujud pasti ada batasannya, ada embel-embelnya. Murni secara berada gitu. Secara murni secara pemahaman ya. Secara ya bisa dibayangkan, bisa dibayangkan dalam akal. Ya. Murni itu walaupun mungkin wujudnya di luar mungkin bisa dikatakan mungkin nggak ada ya. Putih yang murni di luar kayaknya kan nggak ada ya. Putih yang di luar pasti putih yang punya embel-embel. Ya putih yang murni itu barangkali hanya bisa dibayangkan di benak kayaknya ya. Ya kalau yang di luar mau dikatakan putih murni ya itu harus ada kesepakatan ya. Seperti apa namanya? Ukuran meter itu ya. Harus seberapa 1 meter yang murni ya, itu ada di Sevres kalau zaman dulu ya. Kalau sekarang enggak. 1 meter yang murni itu ya yang itu gitu kan. Kalau ada bikinan apa namanya 1 meter yang kedua ya pasti beda kan dengan 1 meter yang ada yang disimpan di Sevres itu. Pasti ada bedanya dikit walaupun dikit juga. Jadi kalau mau kembali ya kembali ke yang itu. Mau yang benernya ya kan. Kalau kita bikin apa namanya 1 meter yang kedua ya pasti itu ada bedanya dengan yang tidak bisa apa ya la yatasanna asirfu la yatasanna wa la yatakarrar ya. Sesuatu yang sirf itu tidak ada yang kedua yang dan tidak bisa diulang. Ya gitu. Iya. Oke, cukup ya. Ya baik, alhamdulillahirobbilalamin. Ya kita tutup dengan Al-Fatihah dan selawat yang palingnya kita hadiahkan kepada Rasulullah SAW dan terutama kepada Saiful Zaman Ajawajah Syarif yang kita peringati hari-hari kelahirannya ya, dan juga pada para ulama, para pemimpin kita yang sudah mewakili kita untuk berjuang dengan perjuangan yang berat menghadapi kezaliman Syarabar dan yang lain-lainnya, dan juga pada Imam Khomeini dan
alamat tempat baik, dan pada guru-guru kita, untuk orang-orang tua kita yang sudah menghadiahkan wujud kepada kita semua, dan untuk anak-anak, untuk saudara-saudara, untuk kerabat kita, untuk para leluhur kita, ala hadiniyah wa kulinatus alihah al-fatihah ma'asalawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih.